Perkenalkan, namaku Dimas. Usiaku 21 tahun sekarang ini. Aku tinggal di salah satu kota besar, tepatnya di kota Bandung. Saat ini aku bekerja di ibu kota Jakarta di sebuah kafe. Dalam video ini, aku mau berbagi cerita dan pengalamanku yang dulu terjadi kepadaku. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini terjadi pada saat aku masih duduk di bangku SMK kelas 12. Cerita ini bermula ketika aku dan ibuku ditinggal pergi sama ayahku. Waktu itu, kondisi ekonomi keluargaku sedang tidak baik-baik saja usai pandemi. Ayahku kemudian pamit dari rumah, mau pergi merantau, dan tidak tahunya di sana ayahku menikah lagi dengan seorang janda anak 2. Ayahku lebih memilih menikah dengan janda itu, karena si janda itu sudah punya rumah dan usaha kecil-kecilan. Ayahku sampai tega ninggalin aku dan ibuku yang saat itu sedang kesulitan ekonomi. Setelah kepergian ayahku, ibuku kemudian bekerja menjadi seorang buruh, cuci gosok di sebuah perumahan. Sedangkan aku sendiri setelah pulang sekolah, membantu bekerja di salah satu UMKM pembuatan keripik. Waktu itu, semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Meski aku dan ibuku harus bekerja keras mencari uang untuk membayar sewa kontrakan dan untuk makan sehari-hari. 3 bulan pertama, sejak ayah sudah tidak lagi di rumah, aku sudah merasakan banyak keanehan dari ibuku. Sebelumnya, ibuku gak pernah berpenampilan yang kurang bahan. Namun, sejak ayah pergi, ibuku semakin hari semakin berani berpenampilan yang kurang bahan. Aku sudah pernah memberi nasihat kepada ibuku, tapi ibuku malah berkata, "Udah, kamu itu tahu apa, Dimas? Ibu sekarang lebih nyaman seperti ini," ujar ibuku. "Tapi Bu, kan malu kalau dilihat banyak orang. Apalagi setelah ibu sekarang menjadi seorang janda. Apakah pantas Bu berpenampilan kayak gitu? Memang benar ibu masih muda dan masih cantik. Tapi jangan beginilah Bu. Aku mau ibu kembali seperti dulu," jawabku. "Ibu seperti dulu, ayahmu saja lebih memilih seorang janda Dimas ketimbang bertahan di rumah bersama ibu. Jadi untuk apa ibu seperti dulu? Asal kamu tahu, dulu ibu waktu masih gadis, ya memang seperti ini. Hanya saja saat menikah sama ayahmu, ibu berubah," jawabnya ibuku. Dan akhirnya, aku pun lebih memilih untuk diam saja. Sejak saat itu, aku gak pernah lagi mengomentari seperti apa ibuku berpenampilan. Aku biarkan saja, mungkin ibu masih sakit hati karena ayah pergi untuk menikah lagi. Sampai suatu hari, tepatnya di hari Sabtu siang sekitar jam 2, aku baru saja pulang sekolah. Waktu itu, aku mengira ibuku masih belum pulang, karena pintu kontrakan dan jendela kontrakan hordennya pun masih tertutup. Kemudian, aku langsung membuka pintu tanpa mengetuknya lebih dulu, karena aku pikir ibu nggak ada di rumah. Namun begitu, aku membuka pintu, aku begitu terkejut saat ibuku sedang ada di dalam kontrakan bersama dengan seseorang. Aku benar-benar kaget banget. Lalu, orang tersebut yang sedang bersama dengan ibuku langsung pergi. Saat aku berusaha ingin mengejarnya, ibuku mencegahku, lalu aku berkata kepada ibuku, "Ibu, kenapa jadi begini sih, Bu? Itu siapa tadi, Bu? Siapa orang itu?" ujarku. Kemudian, ibuku menjawab, "Kamu belum tahu Dimas, ibu juga butuh Dimas," jawabnya. Terus aku bilang,
Tapi nggak seperti ini, Bu. Lebih baik ibu menikah lagi saja, jangan seperti ini, jawabku. Ibu masih nggak ada niat mau menikah setelah kepergian ayahmu, Dimas, jawabnya ibuku sambil merapikan bajunya. Terus, untuk apa ibu begini? Ibu masih muda dan Dimas juga nggak masalah kok kalau ibu mau menikah lagi. Tapi jangan kayak gini, Bu. Dimas yang malu, Bu, ujarku. Lalu ibuku berkata, "Ibu minta maaf ya Dimas, kamu jadi tahu semuanya," ujarnya. Dan aku hanya diam saja, lalu aku ganti baju seragam sekolahku terus makan siang. Setelah itu, aku pergi bekerja. Sambil bekerja, aku masih terus kepikiran dengan apa yang aku lihat. Aku masih gak percaya ibuku akan melakukan hal itu. Lalu malam harinya, sekitar jam 10:30 malam, aku baru saja pulang ke rumah kontrakan dari rumah temanku. Saat aku sampai di rumah ibuku, sedang duduk sambil nonton TV. "Kamu dari mana, Dimas, kok baru pulang?" kata ibuku. "Dari rumah temen, Bu," jawabku. "Sudah makan apa belum?" "Udah, Bu, tadi aku makan di sana sama temen-temenku," jawabku. Lalu aku duduk gak jauh dari ibuku sambil main HP. Terus ibu bilang, "Dimas, apa yang kamu lihat tadi siang ibu minta maaf ya Dimas. Tapi perlu kamu tahu juga Dimas, ibu juga ya membutuhkan itu Dimas," ujar ibuku. "Kan Dimas sudah bilang, ibu lebih baik menikah lagi aja. Untuk apa ibu melakukan itu?" jawabku dengan nada kesal. Lalu ibuku berkata, "Iya, ibu minta maaf ya. Soalnya ibu bingung mau meminta bantuan ke siapa. Jadi orang tadi kebetulan kesini nganterin cucian. Lalu ibu meminta orang itu untuk membantu ibu. Tapi baru memulai membantu ibu kamu sudah pulang dari sekolah," ujar ibuku. "Apa ibu juga saat kerja ya seperti itu?" "Ya enggak lah Dimas. Tapi ibu setiap berangkat kerja penampilannya begitu kok," jawabku. "Kan biar nyaman aja kerjanya Dimas. Namanya juga ibu kerja nyuci gosok baju dan bersih-bersih rumah," jawabnya ibuku. Namun, waktu itu aku melihat tatapan ibuku gak seperti biasanya. Tiba-tiba, ibu duduknya mendekat ke arahku dan bilang, "Ya udah, begini saja Dimas. Kalau kamu gak mau ibumu ini meminta bantuan ke orang lain, apa kamu mau membantu ibu Dimas?" ujarnya ibuku. Ibu ini ngomong apa sih? Kok jadi seniat itu meminta anaknya ibu sendiri untuk melakukan itu? Jawabku. "Ya, apa salahnya coba? Kan ibu membutuhkan, dan kamu anak ibu sendiri. Ya lagian, kamu juga gak bolehin ibu minta bantuan ke orang," jawabnya. "Iya, Dimas memang gak mau ibu melakukan itu, tapi kan Dimas nyuruh ibu untuk menikah lagi," jawabku. "Udahlah, sama saja Dimas. Sekarang saja kamu bantu ibu ya Dimas ya," ujar ibuku sambil berjalan menuju ke pintu kontrakan. Kemudian, ibuku mengunci pintu kontrakan, terus duduk tepat di depanku lalu berkata, "Sudah gak apa-apa Dimas, kamu yang bantu ibumu ini ya. Apa kamu gak kasihan sama ibu? Sudah hampir 5 bulan gak ada yang membantu ibu Dimas," ujar ibuku. "Udahlah Bu, ingat aku ini siapa Bu?" jawabku. Namun, ibuku gak mendengarkan apa yang aku katakan dan tetap saja ibuku meminta aku agar mau membantunya. "Sudah gak apa-apa Dimas, kamu bisa kan?" ujar ibuku. Dan setelah itu, belum aku menjawab apa-apa, ibuku langsung saja,
Waktu itu, aku beneran gak mau disuruh, tapi ibuku terus saja memaksaku untuk membantunya. Ya pada akhirnya, aku pun melakukan apa yang disuruh sama ibuku. Sekitar jam 11:30 itu, setelah selesai, aku hanya terdiam sambil merenungi apa yang telah terjadi. Kemudian, ibuku dengan senyum dan tertawa kecil dia berkata, "Nah gitu dong, anak ibu ternyata bisa diandalkan juga. Besok kamu yang membantu ibu ya Dimas ya. Dengan begitu, ibu gak perlu minta bantuan ke orang lain," ujar ibuku dengan tertawa kecil sambil berjalan menuju ke kamar mandi. Keesokan harinya, aku berangkat sekolah seperti biasanya. Namun, aku masih merasa gak nyaman pikiranku karena teringat dan terbayang dengan apa yang sudah aku lakukan. Bisa-bisanya ibuku melakukan hal tersebut karena cuma ibuku sangat membutuhkan. Sampai pada akhirnya, hampir setiap aku pulang sekolah, ibuku selalu menyuruhku untuk membantunya. Meski aku baru saja selesai makan siang, pasti ibu langsung saja menyuruhku. Sampai sempat waktu itu, beberapa kali tetangga kontrakan sebelah menanyakan hal itu kepadaku. Namun, aku bilang kalau yang didengar tetangga kontrakanku hanyalah suara TV saja. Karena ibuku nggak mengenal waktu kalau menyuruhkuan itu terus terjadi sampai aku lulus SMK. Waktu itu, setelah lulus sekolah SMK, aku nggak langsung kerja. Aku masih sempat menganggur beberapa bulan, karena aku juga belum memiliki modal untuk pergi merantau kerja di ibu kota Jakarta. Cita-citaku dan keinginanku, yaitu ingin kerja di ibu kota, apalagi setelah ibuku di rumah memperlakukan aku seperti itu, makin kuat niatku untuk pergi kerja merantau ke ibu kota Jakarta. Namun, saat itu aku masih menganggur, hanya kerja serabutan seadanya, dan dari hasilku bekerja, sisa uangnya aku masukkan ke dalam tabungan untuk modal aku pergi berangkat kerja. Suatu hari, sekitar jam 6:30 malam, aku baru pulang dari bekerja. Sampai di kontrakan, aku mengetuk pintu dan gak lama dibukain pintunya sama ibuku. Namun, aku sedikit terkejut saat di kontrakan ada adiknya ibuku. Terus bibiku itu atau tanteku itu menyapaku. "Dari mana Dimas? Kok baru pulang jam segini?" "Aku baru pulang kerja, Bi. Kapan Bibi datangnya? Sendiri atau sama siapa?" tanyaku. "Tadi sore sekitar jam 3:30. Bibi sampai di sini nih." "Ya sendirilah, orang Bibi masih gadis kok," jawabnya bibiku. "Ya udah Gi, Bibi buruan menikah, keburu tua nanti loh Bib," jawabku. "Nggak lah, masih belum kepikirkan mau menikah Bibi," jawabnya. Jadi, bibiku ini, atau adiknya ibuku, dia usianya sudah 29 tahun, dia masih belum menikah. Ya mungkin karena pekerjaannya, atau memang bibiku sendiri yang belum mau menikah, mengingat pekerjaan bibiku LC. Dari lulus SMA, bibiku bekerja sebagai LC. Dan jujur, bibiku paling cantik di antara semua keluarga ibuku. Hanya bibiku yang satu itu yang paling cantik sendiri di antara 6 saudara ibuku. 3 laki-laki dan 3 perempuan, yaitu kakaknya ibuku, ibuku sendiri, lalu itu bibiku dan ibuku anak yang kedua, sedangkan bibiku anak yang keempat. Terus aku bilang ke Bibi, "Bibi mau nginep di sini?" "Iya Bibi, mau nginep di sini Dimas. Bibi sudah gak kerja lagi," jawabnya. "Lah kenapa Bi?" "Ya gak apa-apa, mau istirahat aja," jawabnya. "Kapan mau pulang kampung Bi?" tanyaku. "Gak tahu,
Bibi pulang juga mau ngapain, Dimas? Ya palingan sementara ini Bibi mau tinggal di sini, jawabnya. Dan aku hanya mengiyakan saja, lalu aku terus mandi, selesai mandi terus makan malam. Waktu itu, aku senang saat mendengar bibiku mau tinggal di rumah kontrakanku juga. Karena dengan adanya bibi, ibuku nggak akan seperti biasanya. Aku nggak akan disuruh lagi untuk membantunya lagi. Namun aku salah, yang ada justru malah sebaliknya. Meskipun di kontrakan ada bibi, ibuku masih saja tetap menyuruh aku untuk membantunya saat bibiku sudah tidur. Jadi, aku kan tidurnya di kursi sofa sejak bibiku tinggal di kontrakanku. Kebetulan, kontrakan tempat tinggalku itu memang besar dan ada ruang tamu gitu. Ya meski hanya cukup ditaruh satu kursi sofa panjang saja dan sisanya untuk jalan. Ibuku tetap meminta aku untuk membantunya, yang awalnya aku mengira ibuku gak akan menyuruhku karena ada bibi. Tapi tetap saja semua itu ibuku lakukan hingga pada akhirnya bibiku pun mengetahui semuanya. Jadi malam itu, tepatnya di malam Jumat atau malam Sabtu, dari sore hujan sudah turun sampai malam. Jadi aku gak bisa pergi ke rumah temenku karena hujan gak berhenti-berhenti. Saat itu, tepatnya di jam 10:30 malam, aku sudah tidur karena capek bekerja ditambah cuaca hujan deras. Namun, sekitar jam 1:30 itu, aku dibangunkan sama ibuku. Dimas, bangun Dimas, ujar ibuku. Lalu aku pun bangun dari tidurku, terus jawab, "Iya bu, ada apa bu? Apa sudah pagi?" tanyaku. "Belumlah, ini masih jam 1:30 Dimas." "Terus ibu bangunin aku ada apa?" jawabku. "Ya biasalah Dimas, bantu ibu ya, kan kamu beberapa hari menginap di rumah teman kamu," ujar ibuku. "Duh, besok aja ya bu, aku capek banget soalnya bu," jawabku. "Ya bentar aja bantu ibu dulu Dimas, nanti kamu istirahat lagi," jawabnya ibuku. "Ya udah iya bu, iya," jawabku. Terus aku pun bantu ibuku. Saat itu setelah selesai membantu ibuku, aku nyalain lampu hendak ke kamar mandi. Namun, aku dan ibuku dibuat kaget karena bibi sudah berdiri gak jauh dari sekatan kontrakan. Bibiku sambil menatap ke arah aku dan juga ibuku, lalu bibiku berkata, "Walah teteh, ini loh Dimas anaknya teteh. Kamu juga ya begitu Dimas, sama saja," ujarnya. Dan aku menjawab, "Aku cuma disuruh membantu ibu aja kok, Bi," jawabku. Lalu ibuku berkata, "Jadi, kamu dari tadi di situ Bulan?" ujar ibuku. Dan bibi menjawab, "Kayak gak ada orang lain saja teh, sampai harus meminta bantuan ke Dimas teh," jawabnya bibi sambil berjalan ke arah ibuku. Terus bibi duduk di kursi sofa itu juga. Lalu aku pergi ke kamar mandi. Setelah balik dari kamar mandi, bibiku tiba-tiba bilang, "Kalau kamu bisa bantuin ibu kamu, bibi juga boleh dong minta bantuan ke kamu," ujar ibuku. "Nggak usah, bercanda deh Bi," jawabku. Lalu ibuku berkata, "Sudah nggak apa-apa, lagian bibimu sudah tahu, jadi ya sudah nggak apa-apa, bantu aja bibimu Dimas," ujar ibuku. Terus si bibi menjawab, "Iyalah Dimas, bantu bibi juga, jadi selama ini teteh nyuruh Dimas untuk membantu teteh." "Ya iyalah, lagian mau minta bantuan ke siapa lagi?" jawabnya ibuku. Dan bibiku hanya menjawab, "Emang bener-bener ya, dari dulu gak pernah berubah ya teteh ini," ujar bibiku.
Kemudian ibuku, "Sudah sana katanya mau minta bantuan Dimas. Nanti teteh juga iya," ujar ibuku. Kemudian adiknya ibuku atau bibiku langsung tersenyum, dan pada akhirnya aku pun membantu adiknya ibuku. Waktu itu, selama 1 bulan, adiknya ibuku tinggal di kontrakan. Entah beberapa kali aku disuruh olehnya. Lalu, karena aku merasa sudah makin gak bener, aku memutuskan untuk segera berangkat kerja ke ibu kota Jakarta bersama dengan temanku. Aku ikut dengan temanku yang sudah lebih dulu kerja di sana. Aku juga tinggalnya di tempatnya temanku. Sekarang, ibuku sudah menikah lagi dan untuk adiknya ibuku, dia kembali bekerja di tempat kerja sebelumnya dan masih belum mau menikah adiknya ibuku atau bibiku itu. Ya memang sempat mau dilamar sama salah seorang bujangan satu kampungnya Bibi, tapi Bibi nggak mau dan memilih menolaknya. Lalu Bibi lebih memilih berangkat kerja lagi, menjadi seorang LC lagi. Sebelum akhirnya, pada awal tahun 2025, bibiku bekerja menjadi seorang asisten rumah tangga. Dan sejak ibuku sudah menikah lagi, aku sampai saat ini belum mau pulang. Lagian, aku mau pulang kemana? Itu bukanlah rumahku, tapi rumah ayah tiriku. Jadi, aku lebih memilih hidup di perantauan di ibu kota Jakarta. Semua aku jalani sendiri kehidupanku, dan aku belajar untuk bisa mandiri. Dan untuk apa yang telah terjadi sama aku sebelumnya, sampai hari ini, aku masih belum bisa melupakannya. Meskipun aku sudah berusaha untuk tidak mengingat-ingatnya kembali, tapi tetap saja aku masih gak bisa melupakan semuanya. Apa yang dilakukan sama ibuku bener-bener masih sulit aku lupakan sampai sekarang ini. Dan kurang lebihnya, seperti itulah ceritaku yang sampai hari ini aku masih belum bisa melupakan semuanya. Semua itu terjadi setelah kepergian ayahku, yang mana itu membuat ibuku berubah sepenuhnya. Dan aku hanya bisa berdoa untuk saat ini. Semoga ibuku dengan suami barunya bisa hidup bahagia. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua, bosku yang terhormat, kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.